Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 ingin memaparkan presentasi tentang psikologi kognitif. Adapun anggota kelompok antara lain ialah yang pertama di Febrina Artasha, ada Ahmad Januardi, ada Alfiana Nadia, dan saya sendiri Ahmad Rizky Ramadan. Untuk pembahasan pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu psikologi kognitif. Jadi psikologi kognitif merupakan aliran pemikiran psikologi tentang behaviorisme dan berusaha memutus mata rantai serta hegemoni behaviorisme dalam ilmu psikologi. Greenwood menyatakan bahwa kemunculan psikologi kognitif ini bukan kelanjutan dari behaviorism. Psikologi kognitif ini tidak meneruskan tradisi behavioristik yang fokus pada aspek-aspek lingkungan sebagai pembentuk perilaku dan tidak menggunakan penelitian yang ketat kaku. Selanjutnya, latar belakang berdirinya psikologi kognitif. Gagasan psikologi kognitif muncul pada tahun 1956 dan George Miller seringkali disebut-sebut sebagai pendirinya. Munculnya pemikiran psikologi kognitif tersebut tidak lepas dari pengaruh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berpengaruh terhadap munculnya psikologi kognitif adalah adanya beberapa tokoh yang sebelumnya memang sudah menyinggung isu-isu yang berhubungan dengan psikologi kognitif. Selain faktor internal, faktor eksternal yang dianggap berpengaruh terhadap pembentukan psikologi kognitif adalah pergeseran pandangan filsafat sains mengenai objektivitas hasil pengamatan dan mulai berkembangnya ilmu yang berhubungan dengan ilmu informasi, teori cybernetik, dan ilmu komputer. Pada tahun 1980-an, pengaruh psikologi kognitif semakin luas. Psikologi kognitif berpengaruh pada berbagai cabang ilmu psikologi, antara lain psikologi sosial, psikologi klinis, psikologi perkembangan. Selanjutnya, ada faktor-faktor internal yang menyebabkan berdirinya psikologi kognitif. Faktor internal pertama yang berpengaruh terhadap munculnya psikologi kognitif adalah adanya beberapa tokoh non-behavioris yang pemikirannya sudah terlebih dahulu dan pentingnya faktor kognitif sebagai pembentuk perilaku. Faktor internal kedua adalah ide psikologi yang muncul penganut behaviorisme sendiri. Behaviorisme mendapatkan tantangan termasuk dari pengikutnya sendiri, khususnya daripada neo-behaviorisme. Tiga kritik yang seringkali dialamatkan kepada behaviorisme. Yang pertama, behaviorisme kurang memadai dalam menjelaskan perilaku yang sifatnya kompleks. Yang kedua, keinginan para ahli psikologi untuk mengetahui apa yang perilaku yang tampak tidak terpenuhi oleh behaviorisme. Dan yang ketiga, apa yang diperoleh melalui penelitian terhadap binatang seringkali tidak mudah jika diterapkan pada manusia. Faktor internal lainnya yang berpengaruh terhadap pembentukan psikologi kognitif adalah adanya beberapa penelitian mengenai isu-isu psikologi kognitif yang kemudian dipresentasikan di simposium yang disponsori oleh MIT pada tahun 1986. Simposium tersebut merupakan momentum penting berdirinya psikologi kognitif. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu pergeseran filsafat sains dan perkembangan teori informasi, cybernetics, dan ilmu komputer merupakan faktor eksternal yang ikut andil dalam pembentukan psikologi kognitif. Faktor eksternal lain yang berpengaruh terhadap perkembangan psikologi kognitif adalah perkembangan teori informasi dan ilmu komputer. Pada tahun 1956, selain dikenal sebagai tahun berdirinya psikologi kognitif, juga dikenal sebagai tahun berdirinya cognitive science. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Adapun penjelasan selanjutnya oleh Saudari Andi Febrina Artasha. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait berdirinya psikologi kognitif.
Jadi pada tahun 1965 itu aliran psikologi kognitif terbentuk seperti yang dijelaskan oleh saudara Ahmad Rizky Ramadan tadi. Nah, pada tahun yang sama diselenggarakan simposium yang disponsori oleh Massachusetts Institute of Technology yang memunculkan beberapa makalah penting tentang ide psikologi kognitif. Nah, kemudian ada tokoh yang bernama Miller. Nah, di sini Miller dianggap sebagai promotor dari berdirinya psikologi kognitif. Miller ini awalnya banyak dipengaruhi oleh aliran behavioristik atau behaviorisme yang saat itu mendominasi. Namun kemudian di tengah-tengah itu ia lebih tertarik ke kemiripan proses kerja antara komputer dan pikiran manusia. Nah, kemudian karena terkesan akan hal itu, Miller pun mulai meninggalkan praktik eksperimentasi dengan menggunakan binatang dan fokus pada penelaahan aspek kognitif pada manusia. Miller juga mempunyai pikiran yang cukup terkenal, yakni terkait kapasitas working memory dalam mengingat informasi. Kemudian selain Miller, ada tokoh lain bernama Jerome Bruner. Tokoh ini merupakan pendiri psikologi sosial modern. Bruner banyak dipengaruhi oleh pemikiran Bartlett mengenai skema kognitif dan Jean Piaget mengenai perkembangan kognitif. Dalam buku Bruner, A Study of Thinking pada tahun 1956, Bruner menjelaskan konsep belajar yang berbeda dengan konsep belajar yang selama ini dijelaskan oleh para behavioris atau para penganut behaviorisme. Nah, Bruner memandang bahwa persepsi sebagai proses kognitif yang bersifat aktif, bukan sekedar asosiasi pasif antara stimulasi dan respon sebagaimana di psikologi behaviorisme. Jadi menurutnya itu harus berorientasi pada higher mental processes. Kemudian ada juga nama tokoh Noam Chomsky, juga berpengaruh besar pada kemunculan psikologi kognitif. Nah, Noam ini mempublikasikan buku yang berjudul Verbal Learning pada tahun 1957. Dalam buku ini, ia mengkritik Skinner dan menjelaskan bahwa ini terlalu kompleks jika kemampuan berbahasa dijelaskan dengan behaviorisme. Nah, maka ada beberapa kejadian revolusi kognitif pada tahun setelah 1950-an. Yang pertama itu ada pada tahun 1960, Miller, Galanter, dan Vebra menulis buku Plans and the Structure of Behavior yang menegaskan bahwa konsep cybernetik menunjukkan bahwa perilaku yang berorientasi pada tujuan goal-oriented behavior lebih baik daripada konsep SR atau stimulus response. Kemudian ada Miller dan Banner juga mendirikan Center of Cognitive Studies. Jadi di sini tuh mempromosikan penelitian mengenai proses kognitif dan mempopulerkan psikologi kognitif di Amerika. Nah, kemudian lanjut pada 1969 ada jurnal Cognitive Psychology menyampaikan isu-isu tentang atensi, pemecahan masalah, ingatan, persepsi, bahasa, dan pembentukan konsep. Nah, pada tahun ini juga Miller didaulat sebagai presiden APA. Kemudian pada tahun 1970-an, kognitif mengalami perkembangan yang jauh lebih signifikan di beberapa jurnal psikologi kognitif yang bermunculan. Jadi puncak kejayaan psikologi kognitif ini itu pada tahun 1979. Perubahan paradigma ala Kuhn sedang terjadi dalam psikologi dengan paradigma baru yang disebut dengan Information Processing Paradigm. Pada tahun 1980-an, pengaruh kognitif psikologi kognitif semakin meluas. Jadi psikologi kognitif ini juga mulai mempengaruhi ilmu-ilmu psikologi yang lain seperti ilmu psikologi sosial, klinis maupun sosial. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Febrina Artasha untuk penjelasannya. Selanjutnya penjelasan tentang tokoh-tokoh psikologi kognitif yang akan dijelaskan oleh Saudari
Alfiana Nadia. Kepadanya dipersilahkan. Amres, bukan saya. Amres. Januar dia Amres. Oh, jadi penjelasan tentang tokoh-tokoh psikologi kognitif akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Januardi. Kepadanya dipersilahkan ya, Bang Roman. Baik, tokoh-tokoh psikologi kognitif yang pertama adalah George A. Miller 1920 sampai 2012. Miller sendiri terkenal sebagai tokoh yang berkontribusi besar terhadap munculnya psikologi kognitif. Miller menyampaikan beberapa kesimpulan, antara lain bahwa ketika dihadapkan dengan berbagai macam informasi, rentang short-term memory kita memiliki keterbatasan dan hal itu berpengaruh pada kemampuan kita dalam menerima atau memproses dan mengingat informasi tersebut. Pengorganisasian informasi ke dalam dimensi-dimensi atau potongan-potongan informasi akan membantu kemampuan kita dalam mengingat informasi. Short-term memory, kita rata-rata dapat menyimpan 7 informasi dalam satu dimensi. Contohnya angka 7 menunjukkan keajaiban seperti adanya 7 warna primer, 7 hari dalam seminggu, 7 not dalam musik, dan lain-lain. Tokoh yang kedua yaitu Ulrich Neisser tahun 1928 sampai 2001. Neisser merupakan salah satu tokoh penting berdiri dan berkembangnya psikologi kognitif. Ia menentang pandangan behaviorisme yang mengabaikan proses kognitif. Menurut Lowry 2012, Neisser termasuk orang yang memiliki pandangan baru mengenai pikiran manusia. Ia mempunyai keyakinan bahwa ingatan, persepsi, dan proses berpikir lainnya merupakan suatu yang bisa diteliti. Beberapa pandangan Neisser yang kemudian dikenal dalam kognitif seperti tentang memori, atensi, dan sel. Memori merupakan suatu hal yang baru dalam psikologi Neisser. Neisser menyebutkan beberapa pertanyaan penting mengenai memori yang sebaiknya dijawab lebih mendalam. Pada waktu itu, pertanyaan-pertanyaan tersebut memang kurang mendapatkan perhatian serius dari ilmu psikologi atau ilmu behaviorisme, karena memori dianggap suatu yang tidak bisa diukur. Selain mengenai memori, Neisser pun membahas masalah yang berhubungan dengan atensi. Menurut Neisser, dikutip dari Sternberg 2009, terdapat 2 proses dalam atensi, yaitu proses pre-atentif dan proses atentif. Pre-atentif proses merupakan proses otomatis dan tidak sadar yang terjadi begitu cepat dan digunakan untuk memahami karakteristik stimulus, namun tidak dapat mengetahui makna dari stimulus tersebut. Proses berikutnya adalah proses sadar dan terkendali yang disebut attentive proses. Proses ini digunakan untuk menggabungkan stimulus-stimulus sehingga menjadi representasi mental tertentu. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, penjelasan selanjutnya kelanjutan dari tokoh-tokoh psikologi kognitif yang akan dijelaskan oleh Saudari Alfiana Nadia. Kepadanya dipersilakan.
atau kepada Saudara Ahmad Januardi, dipersilakan untuk baca mempresentasikan kembali tentang tokoh-tokoh psikologi kognitif hingga di tokoh Aaron Tenkenbeck. Kepadanya dipersilakan dengan hormat. Tokoh yang ketiga yaitu Leon Festinger tahun 1919 sampai 1989. Festinger lahir pada tanggal 8 Mei 1919 di New York dan meninggal pada tanggal 11 Februari 1989. Festinger belajar psikologi di University of Iowa dan lulus pada tahun 1941. Ketertarikan Festinger terhadap psikologi khususnya psikologi sosial tidak lepas dari pengaruh Kurt Lewin. Festinger pernah mengikuti kelas yang diampu oleh Kurt Lewin dan melakukan penelitian bersama dengannya. Leon Festinger termasuk tokoh yang pemikirannya cukup berpengaruh terhadap psikologi sosial. Pemikiran Festinger yang paling terkenal adalah social compression theory atau singkat dengan SCT dan cognitive dissonance theory. Yang kemudian tokoh keempat Aaron Temkin-Beck tahun 1921 sampai sekarang. Beck awalnya tertarik dengan neurologi, tapi kemudian berkarir dalam ilmu psikiatri sebagai seorang psikiatris. Beck banyak belajar psikoanalisis sekaligus mempraktikannya dalam menangani pasiennya. Di University of Pennsylvania, Beck melakukan penelitian mengenai depresi dengan menggunakan pendekatan psikoanalisis. Namun, Beck menemukan hal-hal yang tidak memuaskan dengan psikoanalisis dan mencari pendekatan lain. Beck menemukan bahwa sebagian besar pasiennya yang mengalami depresi ternyata memiliki gejala yang sama, yaitu kognisi negatif berupa pikiran negatif ataupun keyakinan negatif. Kognisi negatif selalu muncul pada pasien dengan gejala depresi. Beck kemudian percaya bahwa salah satu cara untuk menyembuhkan depresi pasiennya adalah dengan menghilangkan kognisi negatif yang ada dalam diri pasien. Untuk menghilangkan kognisi negatif yang ada pada pasien, Beck kemudian mengembangkan kognitif terapi yang sekarang dikenal dengan kognitif behavioral therapy. Kognitif behavioral therapy ini didirikan pada tahun 1960 oleh Aaron Temkin-Beck. Awalnya dikenal dengan kognitif terapi dan digunakan untuk mengatasi masalah depresi. Dalam perkembangannya, kognitif terapi dikenal dengan kognitif behavioral therapy dan digunakan pada berbagai macam gangguan mental seperti bipolar disorder, anxiety disorder, social phobia, obsessive compulsive disorder, post-traumatic stress disorder. Kognitif behavioral therapy merupakan salah satu bentuk terapi yang cocok bagi segala usia, segala strata sosial, pendidikan, dan ekonomi. Bisa dilakukan dalam berbagai konteks sosial baik secara individual dan klasikal. Paling banyak dipakai di lembaga-lembaga terapi dan merupakan terapi yang paling direkomendasikan untuk mengatasi kecemasan dan depresi oleh National Institute of Mental Health di Amerika dan National Institute for Health and Clinical Excellence. Kognitif behavioral therapy merupakan salah satu bentuk
intervensi psikologis yang fokus pada bagaimana cara orang berpikir dan bertindak agar bisa menolongnya dalam mengatasi masalah-masalah emosi dan perilaku. Cognitive behavioral therapy berkeyakinan bahwa bagaimana kita berpikir berhubungan dengan emosi dan perilaku kita, dan kekeliruan dalam berpikir umumnya berhubungan dengan problem-problem yang dialami, baik masalah emosi maupun masalah perilaku. Beck menjelaskan beberapa prinsip dasar kognitif behavioral therapy, yaitu masalah klien dirumuskan dengan menggunakan istilah kognitif, masyarakat relasi terapeutik yang sehat antara terapis dan klien menurut partisipasi dan kolaborasi dari klien. Fokus pada tujuan dan pemecahan masalah. Fokus pada masa kini, mengajari klien untuk menjadi terapis bagi dirinya sendiri. Waktunya terbatas, sesi terapi disusun secara terstruktur, mengajari klien untuk bisa mengidentifikasi, menilai, dan memproses secara proporsional terhadap pikiran dan keyakinan yang tidak benar, menggunakan berbagai metode dalam membantu klien mengubah pikiran, emosi, dan perilakunya. Oke, selanjutnya penjelasan tentang pendekatan psikologi kognitif yang akan dijelaskan oleh saudari Alfiana Nadia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pendekatan psikologi kognitif. Yang pertama, ada pendekatan psikologi eksperimen, yaitu menggali proses persepsi, belajar, mengingat, dan berpikir. Dengan menggunakan metode eksperimen, temuan William James mengenai short-term working memory dan long-term short memory, serta teori skema dari Barrett merupakan teori psikologi kognitif dengan pendekatan psikologi eksperimen. Yang kedua ada computer modeling, memandang fungsi kognitif manusia seperti sistem pemrosesan informasi pada komputer atau biasa disebut juga dengan information processing system psikologi. Yang ketiga ada kognitif neuropsikologi, yaitu pendekatan yang menaruh perhatian bagaimana aktivitas otak ketika melakukan pemrosesan informasi kognitif. Menurut Cole dan Wishaw, seperti dikutip oleh Stirling 2002, kognitif neuropsikologi menjelaskan hubungan antara fungsi otak dan perilaku. Kognitif neuropsikologi antara lain menggunakan instrumen elektroencephalogram yang berguna dalam mencatat aktivitas listrik pada otak. Positron emission tomography yang berguna untuk melihat aktivitas kognitif secara visual dan lain-lain. Selanjutnya. Pendekatan psikologi kognitif yang berkaitan dengan biopsikologi. Kaitan antara psikologi kognitif dan psikologi evaluasi jauh lebih erat. Menurut Evans dan Saratep 2009, psikologi evaluasi merupakan kombinasi dari ilmu, yaitu psikologi kognitif dan sosiologi evolusi. Yang pertama, biopsikologi adalah ilmu psikologi yang berusaha menjelaskan gejala-gejala psikologi dengan menggunakan penjelasan biologis. Adapun tokoh yang menjelaskan tentang itu yang Carl Leslie
Temuan Leslie yang terkenal yaitu Law of Mass Action. Selain itu, Leslie berpandangan bahwa setiap bagian dari otak mempunyai kontribusi yang sama terhadap proses belajar. Yang kedua ada Donald Olding, 1904-1985. Pandangan yang paling terkenal mengenai sel asembies jalinan sel, yaitu sel-sel yang tadinya tidak terhubung karena stimulasi dari dalam diri ataupun lingkungan, sehingga bisa terhubung sedemikian rupa ketika sel aktif, maka sel yang terhubung dengannya pun ikut juga aktif. Dan terakhir ada psikologi evolusi, merupakan ilmu psikologi yang banyak dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin. Tokoh utama dari psikologi evolusi adalah David M. Bass. Psikologi evolusi dibangun berdasarkan asumsi bahwa human mind is the product of evolution. Workman dan Reader 2004. Menurut psikologi evolusi, manusia memiliki kecenderungan bawaan yang kemudian berpengaruh bagaimana manusia berpikir dan berperasaan dan berperilaku. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah berpartisipasi dalam mempresentasikan presentasi pada hari ini. Inilah daftar pustaka kami. Terima kasih, sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.